Puji Tuhan, hari ini kita boleh bertemu lagi. Semua dalam keadaan sehat, amin. Puji Tuhan. Saya rindu setiap kita hari ini boleh kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan, amin. Walaupun mungkin waktunya singkat kita ketemu. Yang biasanya kalau kita ibadah tuh sebelum berangkat perlu waktu setengah jam untuk bisa sampai ke sekretariat. Sekarang cepet-cepet mandi aja udah bisa siap langsung di depan kamera. Nah sekarang waktunya mungkin bisa juga akan semakin singkat, tapi masa-masa untuk kita menikmati ibadah, hari ini kita mau bersama-sama lebih lagi kita dapetin hati Tuhan. Amin. Bangkit berdiri ya, masih ya. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menikmati hadiratnya. Kita mau menikmati pujian dan penyembahan kita. Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Kami datang padamu Bapa. Kami mau nikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami menikmati nafas kehidupan. Kami menikmati berkat dan anugerah-Mu Bapa. Terima kasih. Semata-mata hanya karena anugerah-Mu Bapa. Dan pada pagi hari ini bersama dengan saudara-saudara seiman kami rindu Bapa menikmati hadirat-Mu Tuhan, menikmati pujian dan penyembahan bersama dengan saudara seiman kami. Dan kami yakin Roh Kudus Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, menolong kami saat kami menikmati hadirat-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya. Besar setiamu Bapa, besar anugerah-Mu Tuhan. Kami mau nikmati Yesus. Sama-sama kita mau naikkan pujian dan penyembahan kita. Besar dan ajaiblah karya-Mu, agung dan mulialah jalan-Mu ya Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Ya Tuhan, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu,
Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya, layak-layak. Kembali kita naikkan pujian ini dari awal. Kita katakan besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, agung, agung dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Disembah oleh setiap yang bernafas. Haleluya. Ya, biar setiap yang bernafas mengagungkan namamu. Haleluya. Haleluya. Sebab Kau yang layak, Kau yang layak. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus,
sembah, sekali lagi kita katakan bagi Dia, layaklah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi kita nyatakan bagi Dia, layaklah, layaklah segala bangsa, amin, sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Engkau, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya, haleluya. Yesuslah jawaban bagi dunia, tak satu pun yang dapat melebihi Dia. Yesuslah jawaban bagi dunia, pemimpin dan penolong dalam kehidupan. Yesuslah jawaban bagi dunia, tak satu pun yang dapat melebihi Dia. Amin. Yesuslah jawaban bagi dunia, pemimpin dan penolong dalam kehidupan. Yesuslah jawaban bagi dunia, tak satu pun yang dapat melebihi Dia. Yesuslah jawaban bagi dunia, pemimpin dan penolong dalam kehidupan. 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 Ya Bapa, ya Tuhan, ya Roh Kudus, Kirapata kaya narkasik revia. Tak ada yang melebihi Yesus. Tak ada yang melebihi kuasanya.
Kami sungguh percaya Tuhan, hingga saat ini otoritas Tuhan lebih dari apapun yang ada di muka bumi ini, bahkan yang ada di dalam kerajaan sorga. Ya Tuhan, hanya Yesus yang menjadi kebutuhan kami, yang menjadi keperluan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu mencari-cari wajah-Mu lebih lagi Bapa, bersekutu erat dengan Engkau Tuhan. Kami percaya saat ini Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah kami, di dalam rumah kami, di dalam kamar kami, di mana kami beribadah saat ini, dimanapun kami berada. Kami percaya Roh Tuhan tidak kenal batas, Roh Tuhan tidak kenal waktu, bahkan Roh Tuhan tidak mengenal usia. Tuhan sanggup mengerjakan segala sesuatunya. Tuhan, roh kami terbuka, hati kami terbuka, bahkan mata kami terbuka untuk Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Dari awal, pertengahan sampai dengan selesainya ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu Roh-Mu menjamah kami, memimpin kami, bahkan membimbing kami. Dan kami rindu, kami menikmati Engkau Tuhan di sepanjang ibadah ini. Tidak ada yang lain Tuhan yang kami nanti-nantikan. Tidak ada yang lain yang kami perlukan. Tidak ada yang lain Tuhan yang kami rindu-rindukan selain hadirat-Mu Tuhan. Selain pribadi-Mu Bapa. Selain firman-Mu ya Tuhan yang kami rindu-rindukan. Yes Lord. Ditinggikanlah nama-Mu, dimuliakanlah nama-Mu atas tempat kami, atas keluarga kami, atas kota kami, bahkan atas negeri kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Kita berikan sorak-sorai kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian kita, Maha Kuasa, Maha Mulia. Yes, Lord. Yes. Tak terlukiskan. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, karya termegah, tiada bandingannya. Dekap kasih-Mu, dekap kasih-Mu, setia, setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semesta, Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Amin. Kita nyatakan pujian ini kembali. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, karya termegah, tiada bandingannya. Dekap kasih-Mu, dekap kasih-Mu, Kau setia, setia menjagaku. Amin. Kan ku
menyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Yang pria saja katakan Maha Kuasa, Maha Mulia. Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Wanita katakan Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang, dulu sekarang sampai selamanya. Ya Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Ya, amin, puji Tuhan. Saya memberikan kesempatan untuk saudara-saudari jemaat Tuhan yang rindu untuk membagikan kesaksian atau bagi berkat, dipersilahkan. Boleh dinyalakan speaker suaranya. Apakah ada? Kalau tidak ada, boleh duduk di tempatnya masing-masing. Sekali lagi, saya tanya, apakah ada yang mau bersaksi atau bagi berkat? Oke, mungkin masih malu-malu kali ya. Mungkin bisa sharing di komselnya masing-masing, kalau belum berani di umum. Baiklah, kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Siap untuk dengarkan kebenaran firman Tuhan? Amin. Mari kita siapkan hati kita siapkan telinga kita untuk kita dengarkan kebenarannya. Bahkan kita mau buka hati kita agar roh Tuhan membaharui segala hal yang ada dalam hidup kita. Karena kita percaya hanya kebenaran Tuhanlah yang mampu memerdekakan kita, yang mengubahkan setiap kita. Ya Bapa. Sambil kita menyiapkan hati kita naikkan pujian kita. Tempat kediaman-Mu, di dalam tempat kediaman-Mu, ku rasakan kekudusan-Mu. Yes God. Di dalam tempat kediaman-Mu, ku rasakan kekudusan-Mu. Di dalam tempat
kediaman-Mu, di dalam tempat kediaman-Mu. Kasih-Mu puaskan hatiku, ku persembahkan hidupku bagi kemuliaan-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Kita dengarkan pujian ini dari awal, kita katakan di dalam tempat kediaman. Di dalam tempat kediaman-Mu, ku rasakan kekudusan-Mu. Di dalam tempat kediaman-Mu, kasih-Mu puaskan hatiku, ku persembahkan hidupku bagi kemuliaan-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenal-Mu secara pribadi. Bertemu dengan Engkau Yesus, itulah yang selalu ku rindu, bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenal-Mu secara pribadi. Bertemu dengan Engkau Yesus, itulah yang selalu ku rindu. Bertemu dengan-Mu Tuhan, itu yang kami rindukan. Ya, sekali lagi saya mengajak kita untuk kembali menyanyikan pujian ini dari awal. Kita katakan di dalam tempat kediaman-Mu, ku rasakan kekudusan-Mu. Di dalam tempat kediaman-Mu, ku rasakan kekudusan-Mu. Di dalam tempat kediaman-Mu, kasih-Mu puaskan hatiku, ku persembahkan hidupku bagi kemuliaan-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenal-Mu secara pribadi. Bertemu dengan Engkau Yesus, itulah yang selalu ku rindu, bertemu dengan-Mu, dengan Engkau Yesus, mengenal-Mu secara pribadi. Bertemu dengan Engkau
yang selalu ku rindu bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenalmu secara pribadi, bertemu dengan Engkau Yesus. Itulah yang selalu ku rindu bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenalmu secara pribadi, bertemu dengan Engkau Yesus. Itulah yang selalu ku rindu, itulah yang selalu ku rindu, itulah yang selalu ku rindu. Haleluya. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang memberitakan kebenaran firman. Yesus, Allah yang begitu mulia, Allah penyelamat kami, Allah penebus kami. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, kerinduan kami adalah bertemu dengan Engkau Tuhan, bersekutu dengan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau terlebih rindu Tuhan Yesus. Engkau terlebih rindu Tuhan. Engkau terlebih rindu untuk melakukannya Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami mau duduk diam Tuhan, mendengarkan Engkau berbicara Tuhan. Kami minta biar Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan, yang berbicara kepada setiap kami Tuhan, yang membuka hati dan pikiran kami, yang membuka telinga kami, yang membuka Tuhan Yesus apa Tuhan Yesus yang tertutup dalam hidup kami Tuhan, sehingga Kau melihatnya Tuhan dan Kau mengubahkannya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sertailah Tuhan pemberitaan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, dari awal pertengahan hingga selesainya Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan bahwa Kau menyertai firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang akan membawa firman-Mu itu Tuhan untuk menjadi rema dalam hidup kami Tuhan, dan memampukan setiap kami Tuhan untuk melakukan kebenaran Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar, kami siap Tuhan untuk mendengar Kau berbicara. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Oke, hostnya minta tolong. Oke. Hari ini kita akan berbicara tentang di Yohanes 4 ayat yang 32 dan 34. Ya, saya kasih tema itu adalah makanan Yesus adalah makanan kita. Dalam arti apa yang Yesus makan itulah yang kita makan. Nah, seperti itu ya, apa yang Yesus. Oke, boleh lanjut kita baca ayatnya bersama-sama. Ke berikutnya Andre. Oke, siap. Saya bacakan buat kita semua. Yohanes 4 ayat 32 sampai 34. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Ya, jadi makanan yang kita bicarakan di sini adalah di ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya."
Oke, slide berikutnya. Oke, sebelum kita mulai, boleh saya tahu ini kedengaran ya suara saya ya? Kedengaran. Oke, sip. Oke, lanjut lagi. Oke, ini untuk kita renungkan bersama-sama. Ya. Bagi Yesus, ya, tadi ya sudah kita bilang bagi Yesus, makanannya adalah melakukan kehendak Bapa, ya. Jadi kalau kita berbicara makanan, harusnya makanan itu membuat kita senang, gitu ya, membuat kita nikmat, membuat kita kenyang yang pasti ya. Karena saat kita makan, karena kita memerlukannya ya. Karena makan. Jadi melakukan kehendak Bapa bagi Yesus adalah suatu hal yang sangat menyenangkan, sesuatu hal yang sangat-sangat dia perlukan, karena itu makanannya, gitu ya. Dan seharusnya juga kita nikmati, karena kita katakan tadi ya makanan kita adalah makanan Yesus adalah makanan kita. Boleh slide berikutnya? Ya, ini pernyataannya. Ini jujurnya gitu ya. Mengapa gitu ya, bagi kita saat kita melakukan kehendak Bapa, kadangkala gitu ya, atau kalau mau jujur seringkali gitu ya, seperti minum obat yang pahit. Ya, kita semua tahu melakukan kehendak Bapa, makanan itu baik buat kita gitu ya. Melakukan firman Tuhan itu baik buat kita, bukan karena lagi kesenangan, bukan karena kita mau gitu ya, tapi lebih pada karena kewajiban gitu ya, lebih karena kewajiban atau bahkan terkadang terpaksa gitu ya. Mengapa demikian? Ya, apakah karena kita kurang mengasihi Tuhan? Apa karena kita kurang kenal Tuhan? Kayak gitu ya. Banyak hal gitu ya, banyak hal yang menjadi penyebabnya. Tapi yang pasti kita hari ini kita mau belajar bahwa kita mau seperti Yesus, bahwa makanan Yesus adalah melakukan kehendak Bapa. Slide berikutnya. Ya, tidak mudah melakukan kehendak Tuhan. Bahkan bagi Yesus sendiri, gitu ya, ada satu firman-Nya yang kita baca ya. Pada waktu Yesus sebelum dia disalib, dia berdoa kepada Tuhan di Taman Getsemani. Gitu ya. Dia berdoa sampai 3 kali gitu ya. Dan dia berkata kalau boleh ini lalu daripadaku. Tapi selalu dia katakan juga jadilah kehendak-Mu. Jadi dia selalu apapun yang menjadi pergumulannya, apapun yang menjadi kelemahan, dia selalu bilang jadilah kehendak-Mu. Aku mau melakukan kehendak-Mu. Itu kata Tuhan Yesus. Berikutnya. Ya. Dan kalau kita baca gitu ya, kita baca dari firman Tuhan, kita dengar dari kesaksian gitu ya. Dan mungkin kita mengalami sendiri ya, bukan mungkin, tapi kita mengalami sendiri bahwa setiap kali kita melakukan kehendak Tuhan, kita taat kepada firman Tuhan, banyak hal yang kita peroleh. Yang pasti saat kita melakukan firman Tuhan, kita dimerdekakan. Karena firman Tuhan memerdekakan ya. Dan pada saat kita melakukan kehendak Tuhan, kita mengalami apa yang namanya kepuasan, kita yang mengalami apa yang namanya sukacita, dan kita melihat bahwa Tuhan tahu gitu ya, yang terbaik buat kita. Dan ada sukacita yang pasti. Karena ada saat kita melakukan firman Tuhan, Tuhan akan memberikan kita sukacitanya. Saat kita melakukan kehendaknya dan kita taat kepada kehendaknya, maka Tuhan akan memberikan kita sukacita dan akan memerdekakan kita. Yang terutama sih kalau saya memerdekakan kita dari diri kita sendiri. Dari keinginan kita, dari kepuasan kita sendiri gitu ya. Dari apa yang kita inginkan dan menjadikan kehendak Tuhan yang utama dalam hidup kita. Slide berikutnya. Oke. Ada beberapa alasan ya. Ini saya ambil yang saya kutip dari berbagai macam sumber gitu ya. Tapi ada berbagai hal kenapa kita harus melakukan kehendak Bapa gitu ya. Itu nanti ada 5 hal. Yang pertama adalah
untuk kita hidup selama-lamanya dan masuk dalam kerajaan surga. Gitu ya. Ini saya kutip dari Matius 7 ayat 21. Bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku yang akan masuk ke kerajaan surga, tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Gitu ya. Jadi kita bukan hanya sekedar kita diselamatkan oleh Tuhan, oleh kasih karunia, tapi Tuhan juga mau kita melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak dari Tuhan, melakukan firman Tuhan, gitu ya. Karena nih di ayat yang 1 Yohanes 2 ayat 17, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, jadi kenapa kita melakukan kehendak Bapa? Kenapa makanan kita adalah kehendak Bapa? Itu adalah karena kita mau hidup. Ya, kita mau hidup dan kita mau terus sampai selama-lamanya tetap di dalam kerajaan Allah. Tetap bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita tidak mau kita lenyap ya. Seperti dunia ini akan lenyap ya dengan segala keinginannya. Jadi itu yang pertama. Kita melakukan kehendak Tuhan, kehendak Allah, karena itu adalah perintah Tuhan bahwa kalau kita tidak melakukannya maka kita bisa hilang dengan dunia ini. Gitu ya. Dan bukan hanya itu gitu ya. Oke, baik. Bahwa melakukan kehendak Tuhan itu adalah hal yang Tuhan mau, karena kalau kita tidak melakukannya, maka kita akan hilang bersama dengan dunia ini. Dan kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Gitu ya. Walaupun kita punya keselamatan, tapi keselamatan itu harus kita kerjakan dengan melakukan kehendak Tuhan. Oke. Kedengaran suara saya? Ya. Oke, sip. Slide berikutnya. Oke, alasan yang kedua adalah saat kita melakukan kehendak Bapa, maka kita akan menjadi anggota keluarga Yesus. Gitu ya. Anggota keluarga kerajaan Allah. Di Matius 12 dikatakan, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibu. Ya, ini konteksnya pada waktu Yesus gitu ya. Sedang khotbah gitu ya. Ada orang-orang yang berkata, Tuhan Yesus itu ada saudaramu, itu ada ibu. Gitu ya. Tapi Tuhan Yesus berkata gitu ya, walaupun itu kandungnya, itu saudara kandungnya, dia berkata bahwa yang saudaranya, yang ibunya gitu ya, adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Ya, kalau kita mau menjadi saudara Tuhan, kalau kita mau menjadi kesayangannya Tuhan gitu ya, kita harus melakukan kehendak Bapa. Gitu ya. Itu yang harus kita lakukan. Slide berikutnya. Oke, yang ketiga. Gitu ya. Kenapa kita melakukan kehendak Bapa? Karena saat kita melakukan kehendak Bapa, kita mengenal kebenaran Allah. Kita semakin mengenal Bapa. Kita semakin tahu apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidup kita. Bahkan kita akan semakin mengenal diri kita sendiri. Gitu. Nih di 1 Yohanes 2 ayat 3 dikatakan, inilah tandanya kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Di ayat yang Yohanes 7 ayat 17 dikatakan, barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata dari diriku sendiri. Jadi maksud dalam firman ini adalah bahwa saat kita melakukan kehendak Tuhan, kita akan tahu apakah firman, apakah apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Kayak gitu ya. Saat kita katakan gitu ya, saat kita membaca firman-Nya, saat kita bersekutu dengannya, dan Tuhan berbicara kepada kita, dan meminta kita melakukan sesuatu, kita akan tahu itu adalah kehendak Allah atau bukan. Dan itu tandanya juga kita mengenal Tuhan. Karena semakin kita terus bersekutu dengan Tuhan, kita akan semakin tahu gitu ya kebenaran Tuhan. Kita akan semakin tahu siapa Tuhan. Gitu ya. Siapa Tuhan gitu ya. Dan apa rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita. Apa rencana-rencana Tuhan yang mau Tuhan kita kerjakan. Gitu ya. Oke, slide berikutnya. Ya, ini kayaknya yang kita mau ya, itu ya. Kenapa kita melakukan kehendak Bapa? Karena saat kita melakukan kehendak Bapa, kita memperoleh apa yang kita minta.
gitu ya. Di 1 Yohanes 3 ayat 22 dikatakan, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Gitu ya. Jadi kita melakukan kehendak Bapa, gitu ya. Bukan saja kita melakukan sesuatu untuk Bapa, tapi Bapa sendiri gitu ya, bilang bahwa apa yang kita minta, apa yang kita inginkan, Tuhan akan kasih, Bapa akan kasih. Kenapa? Karena kita menuruti Dia, dan pada saat kita menuruti Dia, kita berkenan kepadanya, dan apa yang kita minta itu sudah pasti sesuai dengan kehendak Bapa. Gitu ya. Karena tadi di yang ketiga bahwa saat kita mengenal Tuhan ya, kita mengenal kehendaknya dan kita melakukannya. Karenanya kita akan semakin mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan karena kita mengenal Tuhan, maka keinginan kita, permintaan kita itu akan semakin disesuaikan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Gitu ya. Roh Kudus akan menuntun kita untuk apapun yang kita minta itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Gitu ya. Walaupun kita pikir mungkin mustahil, gitu ya. Walaupun kadang-kadang kita pikir kita nggak layak, tapi saat Tuhan melayakkannya, berkenan kepada kita, maka apapun yang kita minta, Tuhan akan berikan kepada kita. Ya, amin. Slide berikutnya. Nah, ini yang bersama ya. Kita melakukannya karena kita akan memperoleh janji Allah. Gitu ya. Ini Ibrani 10 ayat 36 berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi pada saat kita melakukan kehendak Allah, pada saat kita melakukan firman Tuhan, kita memerlukan ketekunan. Ya, karena melakukan kehendak Tuhan bukan perkara yang terkadang bukan perkara yang mudah, karena kita melawan diri kita, melawan kedagingan kita, gitu ya. Kita memerlukan ketekunan, kita harus melakukannya terus-menerus. Kita harus latih diri kita ya, latihan badani supaya kita melakukan kehendak Allah. Ya, supaya kita melakukan kehendak Allah. Dan pada saat kita melakukan kehendak Allah, maka apapun ya, firman Tuhan yang sudah Tuhan janjikan kepada kita, Tuhan akan menggenapinya dalam hidup kita. Itu ya. Kita akan memperoleh apa yang sudah Tuhan janjikan kepada kita. Itu ya. Kita tidak tahu waktunya, tapi kita percaya kasih karunia Tuhan, kita percaya kepada waktunya Tuhan bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik, gitu ya. Karena situ dikatakan kata ketekunan, gitu ya. Jadi bukan saat kita mau, Tuhan aku sudah melakukan kehendak-Mu untuk perkara ini, berikan apa yang Tuhan janjikan. Tidak seperti itu rumusnya ya, tapi kita terus melakukannya, melakukan kehendak Tuhan, ya, bukan seperti tadi ya makan obat gitu ya. Kalau makan obat karena kita sakit ya, tapi karena kita anggap itu adalah makanan, dan makanan itu adalah sesuatu yang kita perlukan. Makanan adalah sesuatu yang membuat kita senang, apalagi makanan kesukaan kita, gitu ya. Jadi kita mau menjadikan kehendak Tuhan adalah makanan kesukaan kita. Gitu, sehingga pada saat kita melakukannya, kita tidak melakukannya karena terpaksa, kita tidak melakukannya dengan bersungut-sungut, tapi kita melakukannya dengan bersukacita, gitu ya, dengan ketekunan yang daripada Tuhan sendiri, gitu ya. Karena saat kita melakukannya, kita memperoleh apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Nah, di Ibrani 10 ayat 36. Slide berikutnya. Ya, itu ya. Tadi saya bilang ada 5 alasan tadi kenapa kita melakukan kehendak Tuhan. Ya, jadi biarlah ini saya bacakan gitu buat kita semua sambil kita renungkan bersama-sama. Biarlah kita hidup dengan suatu kesadaran penuh bahwa kehendak Allah bagi kita tidaklah sesulit yang kita bayangkan. Ya, dengan syarat bahwa kita ada tergolong di dalam kategori orang yang hatinya sudah ditransformasi oleh Allah. Saya refresh ya kata-katanya, bahwa kita adalah tergolong orang yang mau ditransformasi oleh Allah, gitu ya. Mau ditransformasi oleh Allah, akan ditransformasi oleh Allah, telah ditransformasikan oleh Allah, gitu ya. Tapi kata pertamanya adalah kita mau diubahkan oleh Allah, gitu ya. Kita mau diubahkan oleh Tuhan, gitu ya. Dan salah satu ciri kita saat kita tahu kita diubahkan adalah di sini. Hati yang selalu mengucap syukur dalam segala sesuatu. Ya,
tadi ditransformasi, diubahkan, dibentuk oleh Allah, itu adalah suatu perkara yang terkadang mungkin akan membuat kita sakit gitu ya, atau mungkin kita tidak mengerti pada saat kita menerimanya. Tapi kita mau mengikuti firman Tuhan bahwa pada saat apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang Tuhan perkenankan untuk terjadi dalam hidup kita, kita mengucap syukur. Gitu ya. Kita mengucap syukur dan kita katakan bahwa apa yang Tuhan berikan itu adalah yang terbaik, gitu ya. Kalau saudara-saudaraku, Bapak Ibu mengingat bahwa apa yang terjadi dengan Ayub, gitu ya. Tuhan Yesus, Tuhan gitu ya, Bapa bangga dengan Ayub karena Ayub adalah orang yang berkenan, gitu ya, orang yang saleh, orang yang taat kepada Tuhan, gitu ya. Tapi orang yang taat kepada Tuhan pun, gitu ya, seperti Ayub, gitu ya, dia mengalami apa yang namanya penderitaan, gitu ya, mengalami namanya kehilangan, gitu ya. Dan semuanya itu adalah proses dari Tuhan untuk menjadikan Ayub, gitu ya, mengerti bahwa bukan cuma Ayub tapi kita semua bahwa apa yang Tuhan beri itulah yang terbaik. Dan kita bukan cuma mau menerima yang enak saja dari Tuhan, bukan cuma mau menerima berkat yang daripada Tuhan, tapi kita juga mau menanggung bersama-sama penderitaan, ya. Karena makanan Tuhan itu bukan cuma yang enak gitu ya, tapi ada penderitaan-penderitaan yang harus ditanggung dan itu juga merupakan makanan kita, gitu ya. Dan kita menerimanya dengan ucapan syukur, gitu ya. Di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Oke, slide berikutnya. Ya. Nih, dan satu yang kita percaya adalah kita melakukan kehendak Allah, kita menjalankan hidup benar gitu, itu karena kuasa Tuhan. Karena karunia Tuhan. Karena Tuhan terus-menerus gitu ya memberikannya kepada kita melalui Kristus. Melalui Roh Kudus-Nya gitu ya, Dia memampukan kita ya, memberikan kita kekuatan untuk kita bisa melakukan kehendak Allah. Gitu. Oleh slide berikutnya. Ya, itu adalah karena kehendak Tuhan gitu ya, karena kasih karunia. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya, nanti yang di Efesus 2 ayat 1 sampai 10 itu perikopnya adalah semua karena kasih karunia gitu ya. Tapi yang utama di sini adalah ya pertama, karena kasih karunia kamu diselamatkan, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah gitu ya. Jadi semua yang kita terima gitu, termasuk keselamatan gitu ya, yang kita peroleh dari Allah, apapun yang kita peroleh itu adalah karena kasih karunia. Dan Allah sendiri gitu ya sebenarnya, ini di ayatnya yang 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya gitu ya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi segala sesuatunya tuh Tuhan sudah persiapkan gitu ya. Dan Tuhan saat Dia mempersiapkan untuk kita ya gitu ya, pekerjaan baik gitu ya, kehendaknya itu Dia sendiri yang akan memampukan kita gitu ya. Gitu. Slide berikutnya. Dia sendiri yang akan memampukan kita gitu ya. Dan Tuhan sendiri, sini dibilang bahwa Tuhan sendirilah yang akan mengerjakannya di dalam kita gitu ya. Allah memberikan kita kemampuan untuk mentaati Dia. Allah juga yang akan memberikan kemampuan ya, karena di sini di Filipi 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi Allah yang akan mengerjakannya di dalam kita. Asal tadi seperti yang syaratnya tadi adalah kita mau ya. Kita mau ditransformasi oleh Allah. Kita mau diubahkan Allah. Kita mau keinginan kita, kehendak kita, pikiran kita itu dikuasai oleh Allah sendiri. Gitu ya. Dan Allah akan mengerjakan di dalam kita kemauan dan pekerjaan menurut kerelaannya. Gitu ya. Jadi setiap kita masing-masing akan memiliki gitu ya, hal-hal yang Tuhan sediakan buat kita itu akan berbeda satu sama lain. Kayak gitu ya. Ada yang unik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Gitu ya. Mungkin ada yang sama untuk yang kita kerjakan secara bersama-sama korporat, secara gereja gitu ya. Tapi secara pribadi Tuhan mengerjakan gitu ya pekerjaan yang baik gitu ya. Hal-hal yang Tuhan sudah persiapkan itu unik untuk kita semua. Gitu ya. Tapi Tuhan mau kita rela untuk Tuhan pakai gitu ya. Kita rela memberikan keinginan kita rela memberikan diri kita ya
seperti kita bahas minggu kemarin gitu, bahwa kita adalah memberikan diri kita ini sebagai persembahan hidup dan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dan untuk Tuhan pakai sesuai dengan ini, apa katanya? Sesuai dengan kemauannya, sesuai dengan kerelaannya Tuhan sendiri. Ya, seperti itu. Dan Tuhan akan kerjakan itu di dalam kita. Slide berikutnya. Ya, boleh tutup. Jadi Tuhan sendirilah yang akan mengerjakannya di dalam kita. Dan karena kita mau Tuhan mengerjakan itu di dalam kita, gitu ya, maka Dia akan memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukannya, gitu ya. Dan pada saat kita kenal itu, pada saat kita tahu itu, gitu ya, apa yang sudah Tuhan rencanakan dalam hidup kita, maka kita akan mampu melakukan kehendak Tuhan, ya, seperti kita makan, gitu ya. Kita makan dengan teratur, gitu ya. Makan 3 kali sehari, bahkan mungkin ada yang makan 4 kali sehari, gitu ya. Tapi tidak pernah ada manusia yang tidak makan, gitu ya. Karena itu kehendak Tuhan adalah makanan seperti buat kita. Kita melakukan kehendak Tuhan karena kita itu adalah kebutuhan kita. Karena kita ingin, karena kita mau, gitu ya. Jadi mari bersama-sama kita lakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, dalam segala hal, gitu ya. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan di tengah-tengah, mungkin bagi para pelajar, gitu ya, di sekolahnya masing-masing, gitu ya, mahasiswa di kampusnya masing-masing, gitu ya, yang bekerja di tempat pekerjaannya masing-masing, yang di tengah keluarga, apa yang kita kerjakan kehendak Tuhan, bahkan di tengah pergaulan kita. Dalam apapun yang kita kerjakan, kita mau mengerjakan kehendak Tuhan. Dan mari sama-sama kita berdoa bahwa Tuhan, biar kehendak-Mu lah yang jadi, bukan kehendakku. Amin, saudara-saudara. Ya, amin. Firman Tuhan mungkin cuma sedikit gitu ya, tapi saya percaya apa yang sudah kita dengar sama-sama pada hari ini gitu ya. Ini berbicara bukan saya menyampaikan buat saudara-saudara, tapi juga buat saya sendiri, buat kita semua, bahwa Tuhan rindu, gitu ya. Kita menyadari bahwa kehendak Tuhan itu adalah makanan buat kita. Dan kita mau belajar seperti Yesus yang mengatakan kehendak makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan mau kita kerjakan. Ya, karena tadi seperti firman-Nya berkata bahwa Tuhan sudah menyediakan pekerjaan-pekerjaan baik yang untuk kita lakukan. Ya, untuk kemuliaan namanya, gitu ya. Ya, firman Tuhan selesai. Kita mau berdoa buat firman Tuhan. Mari tundukkan kepala. Kita mau datang sama Tuhan. Kita mau biarkan Tuhan yang bekerja di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Kita mau biarkan Roh Kudus yang memenuhi kita, yang mentransformasi kita, merestorasi kita, yang mengubahkan kita. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau yang berbicara kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau Tuhan yang berkenan Tuhan Yesus untuk memberikan kasih karunia-Mu kepada setiap kami sehingga kami Tuhan memperoleh kasih karunia keselamatan Tuhan. Karena Engkau memberikan kami Tuhan kesempatan kami Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan, karena kasih karunia-Mu Tuhan yang memampukan setiap kami Tuhan untuk melakukan kebenaran-Mu Tuhan. Untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan kami katakan, kami mau belajar seperti Tuhan Yesus. Yang berkata makanannya adalah melakukan kehendak Tuhan. Dan menyelesaikan pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan. Yang sudah Bapa percayakan. Kami mau Tuhan. Kami mengerjakan kehendak-Mu Tuhan. Kami mengerjakan pekerjaan baik. Pekerjaan Tuhan, sudah Tuhan percaya kepada setiap kami.
pekerjaan yang akan Tuhan percayakan kepada setiap kami. Pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan kepada setiap kami. Kami yang pelajar, kami yang mahasiswa, kami yang profesi Tuhan, kami yang keluarga Tuhan, yang swasta, ibu rumah tangga Tuhan. Apapun Tuhan keberadaan kami Tuhan, Engkau mempercayakan itu kepada setiap kami. Kami mau melakukannya Tuhan dengan tekun, kami mau melakukannya dengan sukacita, kami mau melakukannya dengan hati yang bersyukur Tuhan. Dan kami percaya karena firman-Mu berkata, Tuhan, Kau yang memberikan kami kemampuan, Kau yang memberikan ke kami kerelaan untuk melakukannya Tuhan. Kami bisa melakukannya Tuhan bersama-sama dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, lebih-lebih lagi Engkau berbicara kepada setiap kami. Lebih-lebih lagi kami mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Lebih-lebih lagi kami Tuhan Yesus mengetahui kehendak-Mu Tuhan bagi kami, bagi sekolah kami, bagi kampus kami, bagi tempat pekerjaan kami, bagi keluarga kami, bagi gereja-Mu Tuhan. Bahkan bagi kota kami, bagi bangsa kami Tuhan Yesus. Di tengah-tengah Tuhan Yesus, apa yang kami alami, kami percaya Tuhan yang berkenan atas kami. Tuhan yang memampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman boleh selesai dibagikan, tapi kami percaya firman itu tinggal tetap dalam hidup kami dan menghasilkan buah-buah yang tetap Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan dulu kepada pujian. Ya, shalom. Terima kasih untuk Kak Icut buat pelayanan firman-Nya. Ya, pengumuman pertama, saudara kita Bang Roy beserta Bang Immanuel, Bang Yantorius ya, juga Dewi pagi hari ini ke Bukit Lumut melayani saudara-saudari kita yang ada di Bukit Lumut. Puji Tuhan ya, mereka bisa berangkat hari ini setelah sekian lama, beberapa bulan ini, saudara-saudari kita yang di Bukit Lumut belum sempat dilayani karena kondisi COVID-19. Jadi kita sama-sama dukung dalam doa, dalam perjalanan berangkat mereka, dan kembalinya ke Palangkaraya bisa sampai dengan selamat tanpa kerusakan apapun. Dan juga kita berdoa, saudara kita di Bukit Lumut dilayani dengan sukacita, diteguhkan kembali bahwa hari-hari ini juga Tuhan rindu sesuatu terjadi di Bukit Lumut. Amin ya. Dan keberangkatan mereka juga membawa beberapa bahan pokok makanan untuk diberikan, disumbangkan ke saudara-saudara kita di Bukit Lumut, termasuk juga masker ya. Nah, kita juga berdoa ke depan bahwa boleh dibantu juga jaringan telekomunikasi di Bukit Lumut sehingga informasi itu boleh tetap sampai ke saudara kita di Bukit Lumut. Ya, itu informasinya. Ke depan sampai saat ini mungkin ibadah kita masih via Zoom, walaupun kita juga masih gereja dan pengurus juga menyiapkan untuk ibadah offline dan semoga bisa dilaksanakan dengan protokol kesehatan ya sesuai anjuran pemerintah. Ya. Itu informasinya, dan puji Tuhan juga sudah dilaksanakan 2 minggu ya pelayanan anak-anak via Zoom ya. Kita juga tetap dukung doa anak-anak sekolah minggu kita yang dilayani via Zoom juga tetap terlayani dan bisa diberkati oleh guru-guru sekolah minggu, walaupun masih via online, masih via Zoom gitu ya. Dan anak-anak kita juga tetap antusias
Semoga ini menjadi berkat bukan hanya anak-anak sekolah minggu di Manjuan saja, tapi semoga ini bisa sampai ke anak-anak sekolah minggu yang lain ya, baik di Flamboyan ataupun di tempat lain yang juga bisa menyaksikan via Zoom. Ya. Itu informasinya, dan untuk persembahan mungkin nanti bisa saudari mengumpulkan baik persembahan perpuluhan ataupun persembahan mingguan ke rekening BCA atas nama Hotnida ya, dengan ada nanti di pengumuman, biasanya ada juga di grup info jemaat ya. Kalau ada mungkin dari jemaat yang baru pertama bergabung di ibadah via Zoom, sepertinya sih nggak ada ya nama-namanya, gitu ya. Kalau ada, selamat bergabung. Biasanya kan kalau di sekre ya, selamat datang. Ini selamat bergabung. Kalau ada dari jemaat Tuhan yang baru pertama bergabung di ibadah via Zoom, ya. Kita dukung doa semoga ke depan di luar jemaat yang ada juga boleh bergabung ya, orang-orang baru, jiwa-jiwa baru, kita dukung doa melalui Zoom ini dimanapun mereka berada bisa bergabung di ibadah online GKKD Palangkaraya. Itu aja informasinya, kita menutup ibadah kita. Saya undang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku. Ya Tuhanku, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, puji syukur. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, puji syukur. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Allah kami yang hidup, Bapa kami yang hadir di setiap tempat, yang hadir di setiap saat hidup kami, bahkan di hari Minggu ini di ibadah kami, walaupun kami terpisah secara jarak dan tempat Tuhan, tapi kami percaya hadirat-Mu hadir di tiap tempat-tempat kami yang hadir ibadah online hari ini Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat kasih setia Tuhan hari-hari ini, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Tuhan, kiranya Roh Kudus yang meneguhkan firman yang sudah kami terima hari ini, bahwa Engkau menghendaki untuk kami boleh jadi pelaku firman, sehingga makanan kami sama seperti yang Yesus makan, yaitu melakukan kehendak Bapa di surga. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami percaya karena kasih karunia Tuhan, anugerah daripada Tuhan yang menolong kami Tuhan, untuk kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kami boleh didapati menjadi pemenang, lebih daripada pemenang oleh karena Engkau Tuhan yang memampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami ucap syukur. Kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang berangkat ke Bukit Lumut Tuhan, Bang Roy, Bapak Ricci, Bapak Ahmed, juga beserta Dewi Tuhan. Kiranya kuasa Tuhan
darah Yesus yang menyertai perjalanan mereka berangkat hari ini Tuhan, dan kembali nanti sore Tuhan ke Palangkaraya dengan selamat tanpa kurang apapun Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan penyertaan Tuhan dan Roh Kudus yang hadir di Bukit Lumut membawa sukacita bagi saudara-saudari di sana, membawa damai sejahtera, membawa kekuatan yang baru Tuhan bagi saudara-saudari kami di Bukit Lumut, sehingga mereka boleh diteguhkan, dibangkitkan Tuhan, dan digairahkan kembali Tuhan untuk terus hidup di dalam Tuhan dan mengerjakan bagian Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kiranya kami serahkan juga sepanjang minggu ke depan Tuhan, pelayanan kami Tuhan. Kalaupun hari-hari ini masih kami mengerjakan dan online, kami berdoa Tuhan, kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh jarak dan tempat Tuhan. Kami berdoa Tuhan, makan semakin lebih lagi dibukakan pintu-pintu kerajaan pemberitaan Injil Tuhan melalui media online itu. Makan semakin dibukakan Tuhan pekerjaan Tuhan dimanapun berada Tuhan. Berdoa di dalam nama Yesus bahwa hari-hari ini Tuhan dalam kondisi yang mungkin bagi dunia ini semakin membuat orang jadi takut, tapi kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, ini adalah kesempatan Tuhan, kesempatan gereja Tuhan untuk bangkit Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus bahwa antusias itu semakin ditambah-tambahkan bagi gereja Tuhan, bahwa hari ini, hari-hari terakhir Engkau katakan bahwa Engkau akan mencurahkan Roh-Mu Tuhan ke atas bangsa-Mu, ke atas umat-Mu Tuhan. Dan umat bahkan penuh oleh Roh Kudus untuk mengerjakan pemberitaan Injil, untuk mengerjakan, nyatakan kuasa-Mu di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur akan hadirat-Mu, akan firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan kami kembali Tuhan hari ini. Terima kasih, mari kita mau terima berkat Tuhan, kita angkat tangan kita. Kiranya damai sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa kita, dan persekutuan dan Roh Kudus, itu yang menyertai kita, menguatkan kita, membuat kita menjadi lebih daripada pemenang, menyertai kita hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bagi kita semua. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita, di dalam nama Yesus, kita berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.